wabarakatuh. Mohon izin di sini terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menanyakan sesi tanya jawab. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ririn Sriningsih dan di sini saya akan menanyakan sesi tanya jawab kepada saudara saya yang bernama Abimanyu Bayu Saputra tentang pemanfaatan biota laut untuk ikan hias air laut. Di sini saya menanyakan pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan biota laut? Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara saya, yaitu saudara saya. Yang pertama, biota laut adalah semua makhluk hidup yang ada di laut, baik hewan, tumbuhan, maupun karang. Ya, di sini saya akan menanyakan yang pertanyaan kedua. Sebutkan 3 kelompok jenis biota laut. Saya akan menjawab pertanyaan kedua. 3 kelompok jenis biota laut terdiri dari planktonik, bentos, dan nektonik. Ya, pertanyaan yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan plankton. Plankton merupakan jenis biota laut yang berenang dan mengapung mengikuti arus. Biota laut ini tidak bisa berenang melawan arus karena keterbatasannya. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan bentos. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu bentos merupakan biota laut yang hidupnya di daerah dasar atau pada umumnya bersifat menyerap yang dapat terdiri dari hewan dan tumbuhan. Dan pertanyaan yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan nektonik. Nektonik adalah jenis organisme yang menjadi peranan aktif di daerah perairan, baik itu air tawar maupun air laut. Nekton dikenal sebagai predator paling atas pada sebagian besar rantai makanan di laut. Dan pertanyaan yang keenam, apa manfaat dari mangrove untuk ikan hias laut? Manfaat dari mangrove untuk ikan hias laut adalah sebagai pembibitan ikan. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, nomor 7. Mengapa anemon dan ikan Nemo dikatakan sebagai simbiosis mutualisme? Karena anemon akan melindungi ikan badut atau Nemo dari pemangsa dan ikan badut akan membersihkan anemon dengan memakan sisa makanan anemon. Itu disebut juga simbiosis mutualisme, yaitu saling menguntungkan. Ya, pertanyaan selanjutnya, nomor 8. Apa manfaat dari terumbu karang untuk ikan hias laut? Manfaat terumbu karang untuk ikan hias laut adalah untuk tempat asuhan, tempat memijah, dan tempat mencari makan. Ya, selanjutnya, pertanyaan yang ke-9. Apa manfaat padang lamun untuk ikan hias laut? Saya akan menjawab pertanyaan nomor 9. Manfaat padang lamun untuk ikan hias laut yaitu bermanfaat untuk ikan hias laut sebagai tempat tinggal dan tempat untuk mencari makan. Ya, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan nomor 10. Apa manfaat plankton untuk ikan hias? Manfaat plankton untuk ikan hias sendiri yaitu plankton mempunyai peranan yang sangat besar di dalam ekosistem perairan. Karena plankton terutama fitoplankton merupakan sumber energi utama dalam ekosistem perairan. Plankton bermanfaat sebagai penyediaan pakan alami bagi ikan hias. Ya, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang 11. Apa saja makanan utama untuk ikan botana atau blue tank di laut? Makanan utama untuk ikan botana atau bule laut yaitu alga, ganggang, dan tumbuhan kecil yang ditemukan di celah-celah kerang adalah makanan utama botama biru. Ya, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang ke-12. Apa saja makanan untuk ikan butterfish?
Saya akan menjawab pertanyaan nomor 11. Jenis makanan untuk ikan butterfly fish berisi mulai dari karang, plankton, invertebrata, alga, sponge, dan beberapa tumbuhan laut lainnya. Ya, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-13. Mengapa tidak semua jenis ikan butterfly fish dapat digunakan sebagai indikator perubahan di suatu terumbu karang? Saya akan menjawab pertanyaan nomor 13, yaitu karena jenis ikan, misalnya ikan butterfly fish, Victor memiliki sifat tidak sensitif terhadap pertumbuhan terumbu karang, ataupun yang omnivore bersifat memakan invertebrata selain karang dan alga, sehingga sangat susah untuk mendeteksi kebiasaan, makanya yang selalu berubah dan optinus. Ya, selanjutnya pertanyaan yang ke-14. Apa manfaat dari ikan hias angelfish untuk biota laut lainnya? Manfaat ikan hias angelfish untuk biota lainnya yaitu dapat bertindak sebagai ikan pembersih di terumbu karang dan dapat menggigit parasit untuk kulit ikan yang besar. Ya, pertanyaan yang selanjutnya nomor 15. Apa saja makanan untuk ikan angelfish? Makanan untuk angelfish yaitu memiliki kebiasaan makan khusus yang membuat mereka sulit untuk dipelihara. Beberapa akan memakan sebagian besar ganggang berfilamen, sementara yang lain lebih suka invertebrata benetik seperti spons, hidrot, dan brozoa. Ya, selanjutnya pertanyaan yang ke-16. Apa saja makanan untuk ikan yellow watcom gobies? Makanan untuk yellow watcom gobies adalah makanan berupa zooplankton seperti Rotifora, Artemia, dan Copepoda. Selanjutnya pertanyaan yang ke-17. Mengapa ikan banggai cardinal fish bersimbiosis dengan biota bulu babi? Karena simbiosis dilakukan dengan mengucapkan agar garis hitam pekat pada tubuh mereka membaur, membentuk garis lurus dengan salah satu dari bulu babi yang bertujuan untuk penyamaran dan perlindungan dari serangan predator. Ya, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang ke-18. Mengapa ikan hias air laut kakatua memiliki peran yang cukup signifikan dalam memelihara kelangsungan hidup terumbu karang? Saya akan menjawab pertanyaan nomor 11. Karena ikan hias air laut kakatua kakatua ini memakan rumput laut dan hama perusak terumbu karang. Ya, selanjutnya nomor 19, sebutkan 5 jenis ikan hias air laut. 5 jenis ikan air laut terdiri dari ikan hias kakatua, ikan hias clownfish, ikan hias anglefish, ikan hias yellow fatman gobies, ikan hias banggai cardamomfish. Ya, selanjutnya pertanyaan yang terakhir, ke pertanyaan yang ke-20. Sebutkan 5 jenis terumbu karang di Indonesia. 5 jenis terumbu karang di Indonesia terdiri dari Acropora brevidnus, Micropatma hulmis, Minopora, Acuitobeculata, Citrus cinderal. Ya, terima kasih. Pertanyaan dari saudara saya yang bernama Abimanyu Bayu Saputra. Ya, baik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.